Kalau beberapa waktu yang lalu, Pichel sempat nge-review TV box Android dan ternyata speknya agak meh gitu ya. Nah, kali ini Pichel kedatangan lagi nih sebuah TV box Android yang punya spek sedikit lebih tinggi dari TV box yang kemarin itu. Tapi apakah TV box ini akan lebih baik dari TV box yang kemarin? Mending kita akan lihat sama-sama aja. Kita akan simak di video review kali ini. Seperti berita, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali lagi akan nge-review sebuah TV box Android yaitu S97 Flash Pro Smart TV Box. Dan seperti biasa videonya Pichel bagi ke beberapa bagian, dimulai dari unboxing, desain, spesifikasi, dan juga diakhiri dengan fitur-fitur dan beberapa tes yang Pichel akan lakukan di TV box ini. Jadi nggak pakai lama-lama, mari kita akan langsung mulai aja videonya. Untuk bagian kemasannya, kotaknya ini nanti menggunakan material karton keras dengan background color berwarna putih di semua sisinya, dengan box art yang super ramai sekali. Dari sisi depan dan belakangnya nanti dia memiliki tampilan yang sama, yaitu ada logo S97, logo Android 12, teks seri produknya, logo HDR10+, logo remote voice, penampakan TV box beserta dengan remote-nya, dan juga logo 4K Ultra, logo 5G, logo YouTube, logo Google Play, dan juga logo Netflix. Buset ya, rame banget ya. Ini kayaknya jualan fitur ya, bukan jualan TV box ya. Next, ke sisi kanan dan juga kirinya, tampilannya sih sama aja. Karena di sisi ini kembali ada sederet tombol yang merupakan selling point dari TV box ini yang dicetak secara vertikal. Sisi atas dan bawahnya juga tampilannya sama, yang isinya gabungan dari simbol dan juga logo-logo fitur yang ada di sisi depan dan juga sisi kanan kirinya. Sementara untuk isi paket penjualannya, nanti kita hanya akan mendapatkan sebuah unit TV box, sebuah remote control, satu kabel HDMI kepada HDMI sepanjang 100 cm, dan juga power adaptor yang kabelnya cuma 90-an cm. Jadi memang nggak terlalu agak panjang-panjang amat. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk tampilannya sendiri, TV box ini memiliki dimensi 11 x 11 cm dengan ketebalan 2 cm dan bobot sekitar 150 gram. Yang bentuknya amat sangat mirip dengan hampir semua TV box yang pernah Pichel review. Cuma kotak berbahan plastik berwarna hitam matte finish dengan sudut-sudut melengkung yang secara penampilan polos banget. Dan cuma ada teks S97 Flash Pro yang di-emboss di sisi atasnya. Tapi kalau kita lihat balik unitnya, nanti di sisi bawah inilah terdapat grill ventilasi, 4 bump karet yang berfungsi sebagai kaki-kakinya, sebuah stiker keterangan unit, dan juga stiker MAC address-nya. Selain itu, TV box ini juga punya beberapa I/O port sebagai interface-nya yang ditempatkan di beberapa sisi bodinya. Di sisi depan nanti ada juga LED untuk power indikator, dan di sebelah kiri hanya terdapat satu tombol yang berfungsi untuk pairing dari remote control-nya. Sementara di sisi kanan ada TF card atau micro SD card slot, dan juga dua port USB Type-A 2.0 yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Sementara di sisi belakang ini baru lebih rame, di mana terdapat sebuah Ethernet port, satu AV port 3,5 mm, SPDF atau optical port, satu port full HDMI, dan juga satu port untuk power. Nah, untuk body quality-nya sendiri, seperti yang tadi Pichel sempat mention, material bodinya ini sendiri semua sebenarnya terbuat dari bahan plastik. Tapi feel-nya itu masih kerasa firm dan nggak ada kesan rikinya sama sekali. Cuma memang kalau Pichel ketok-ketok, ini berasa banget kalau plastiknya ini nggak tebel-tebel banget, dan malah ada beberapa titik yang agak kopong. Nah, dari TV-nya sendiri kita akan pindah kepada remote control-nya, di mana desain bodinya nggak ada bedanya dengan kebanyakan remote TV yang biasa kita lihat. Dimensinya pun juga lumayan slim, yaitu sekitar 14 x 4 cm dengan ketebalan 2 cm. Build quality-nya juga terbilang solid dan juga firm, walaupun memang ada beberapa titik yang lagi-lagi masih kerasa agak kosong gitu ya, yang sama aja dengan unit TV box-nya. Untuk tombol-tombolnya sendiri sih sebenarnya tersedia dari beberapa tombol yang memang reguler lah, ada ya, kayak misalnya tombol aktivasi mouse lah, tombol power lah, tombol D-pad, segala macam ya. Palingan cuma ada beberapa perbedaan adalah tombol Google Assistant, dan juga ada beberapa shortcut aplikasi seperti YouTube, Netflix, Disney+, dan juga Google Play. Untuk interface remote-nya pun sendiri dia pakai dua metode, yaitu yang pertama dia bisa pakai infrared, dan yang kedua juga bisa pakai koneksi Bluetooth. Buat yang pertama untuk infrared ya seperti biasa kita harus arahin tepat kepada TV box-nya. Sementara buat yang koneksi Bluetooth kita bisa lebih fleksibel, kita nggak perlu harus ngarah ke TV ataupun ke TV box-nya, harusnya sudah bisa langsung terkoneksi. Buat pairing Bluetooth-nya pun juga gampang banget. Pertama, pastikan TV box-nya sudah menyala dan terhubung kepada TV ataupun monitor kita. Kemudian setelah itu kita tinggal tekan dan tahan aja tombol pairing yang ada di TV box selama sekitar 4 detik. Lalu sisanya kita tinggal lepas sampai muncul pop-up dialog proses pairing di layar TV ataupun juga monitor kita. Setelah itu teman-teman tinggal tekan dan juga tahan aja tombol OK dan juga tombol minus ataupun tombol volume down yang ada di remote control secara bersamaan. Sisanya kita tinggal terus deketin aja remote-nya kepada TV box.
Begitu LED indikatornya mulai kedap-kedip, maka tinggal lepas tombolnya dan sistem akan melakukan pairing secara otomatis. Untuk spesifikasinya, TV box ini menggunakan SoC Allwinner H618 yang di dalamnya terdapat quad-core CPU ARM Cortex A53 dengan frekuensi maksimum hingga 1,8 GHz. Sementara untuk pengolahan grafis, perangkat ini mengandalkan GPU ARM Mali G31MP1 yang memiliki 1 execution unit dan 16 shading unit, serta berjalan di kecepatan hingga 650 MHz. Sementara untuk sisi memori, TV box ini pun sudah dibekali dengan RAM 4GB. Meskipun di AIDA64 tidak ada keterangan apakah ini jenisnya DDR3 ataupun DDR4. Namun berdasarkan spesifikasi dari prosesor Allwinner H313, kemungkinan besar ini yang digunakan adalah RAM-nya yang DDR3. Dan dalam kondisi idle, available RAM-nya ini tersedia sekitar 72%. Jadi masih sangat longgar buat dipakai multitasking ataupun juga untuk aplikasi bisa berjalan. Meskipun begitu, kalau buat aplikasi yang lebih berat ataupun multitasking yang lebih intensif, bisa jadi mungkin akan kerasa kurang. Sementara itu, untuk penyimpanan internal, maka meskipun di spesifikasi tertulis 32GB, tapi setelah Pichel cek di AIDA64 dan juga CPU-Z, kapasitas yang terbaca hanyalah 24,64GB. Dan dari kapasitas tersebut, 85% ini masih tersedia, jadi ruang penyimpanannya pun masih cukup lega buat kita installin aplikasi ataupun juga menyimpan beberapa file media. Tapi kalau teman-teman ngerasa storage-nya kurang, maka nggak usah khawatir, karena TV box ini masih menyediakan slot micro SD card buat ekspansi. Pichel coba pakai micro SD card 256GB dan dia berhasil terbaca dengan baik. Jadi ini bisa jadi buat solusi kalau memang teman-teman butuh penyimpanan tambahannya. Selain itu ada juga port USB yang bisa kita langsung colokkan kepada flash disk ataupun hard disk eksternal buat kita bisa menyimpan file yang lebih banyak. Soal resolusi, TV box ini ngaku bisa sampai 4K 60fps. Dan klaimnya beneran terbukti. Karena pas Pichel colokin ke TV TCL 55A8 yang punya resolusi 4K, resolusinya langsung ke-detect 4K 60fps. Dan untuk kemampuan encoding dan decodingnya juga lumayan luas nih kapabilitasnya. Buat decoding dia bisa handle kodek H265 ataupun H264 sampai 8K 25fps. Jadi harusnya nonton film 4K atau di mana kayak di YouTube kayak gitu ya, itu akan lancar jaya banget. Sementara kalau encoding, SoC ini support kodek H264 sampai 4K 60fps. Jadi kalau mau pakai buat streaming game ataupun rekaman, di atas kertas harusnya sangat mumpuni banget. Sementara untuk konektivitas, maka TV box ini sudah mendukung Wi-Fi dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Plus dia juga antenanya sudah memiliki dual band antena 2x2, yang harusnya bikin sinyalnya tuh lebih stabil dan kecepatannya pun juga harusnya lebih optimum. Serta juga dia minim akan gangguan. Apalagi kalau memang router kita juga sudah support akan fitur serupa, harusnya bisa lebih optimal lagi. Tapi kalau memang kita nggak mau pakai koneksi Wi-Fi, nggak usah khawatir, karena ada juga opsi koneksi kabel lewat port Ethernet. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih suka pakai LAN biar bisa lebih stabil gitu ya, maka port Ethernet ini bisa jadi nilai plus tersendiri. Selain itu juga, TV box ini pun juga sudah dilengkapi dengan koneksi Bluetooth. Tapi sayangnya dari hasil cek pakai di AIDA64, versi yang dipakainya ini adalah versi Bluetooth 4 Plus, bukan versi 5 yang lebih umum dipakai di perangkat yang baru. Nah, setelah kita ngomongin hardware-nya, kita sekarang sedikit nge-spill soal software-nya sendiri. Dimana kalau dari sistem, TV box ini sendiri menggunakan Big Droid OS 2.0.1, di mana dia masih menggunakan basis Android 12. Dan waktu Pichel cek di AIDA64 dan juga beberapa aplikasi lain memang beneran kedeteksi versi 12 ataupun Snowcone. Jadi memang ini Pichel harus apresiasi karena TV box-nya dan juga komitmen mereka ngomong di depan itu jujur ya. Nggak kayak TV box sebelumnya yang klaimnya Android 13, tapi pas dicek rupanya Android 10. Jadi cuma skin doang ya kan. Setidaknya di sini masih sesuai dengan klaim. Good job. Tapi memang ada satu hal yang cukup disayangkan, yaitu security patch levelnya masih mentok di 5 Februari 2022. Ini sih Pichel bisa bilang udah tergolong agak ketinggalan ya, terutama buat standar sekarang, dimana kita udah tahun 2025. Dan nggak ada update patch terbaru yang tentunya akan bikin resiko keamanan. Apalagi terutama kalau kita sering akan install aplikasi di luar dari Play Store. Sementara untuk Android TV OS-nya sendiri, dia sudah menggunakan build versi 12.1.1.178 dengan update paling terakhir di 20 Februari 2025. Jadi meskipun security patch-nya udah tua, setidaknya sistem ini masih terdapat pembaharuan, terutama di beberapa bagian di Android TV OS-nya. Dan yang terakhir di bagian spesifikasi adalah soal power-nya sendiri. Dan untuk menjalankan TV box ini sendiri, maka dalam paket penjualannya sudah terdapat power adaptor dengan output 5 volt 2 ampere atau setara dengan daya listrik 10 watt. Yang bisa digunakan di berbagai kondisi listrik rumah, karena memang mendukung tegangan yaitu 100 volt sampai 240 volt dengan 50 sampai 60 Hz. Jadi apalagi kalau bisa lihat 5 volt 2 ampere, maka teman-teman juga bisa nih harusnya colokin kepada power bank. Kalau mana tahu ngebet banget gitu nonton di luar gitu ya kan.
Sementara untuk remote controlnya memang hanya membutuhkan 2 baterai tipe A3 dalam penggunaannya. Jadi memang secara konsumsi daya, TV box ini tergolong hemat listrik dan bisa dibilang nggak akan berpengaruh banyak kepada tagihan bulanan. Masuk ke bagian fitur, maka seperti yang sudah Pical jelaskan tadi, TV box ini sendiri udah menggunakan akan Android tvOS. Jadi GUI-nya itu kurang lebih sama dengan beberapa TV box Android yang sudah pernah Pical review sebelumnya. Saat nanti kita pertama kali nyalakan, TV box ini langsung menampilkan beberapa aplikasi favorit yang sudah dipilih oleh sistem. Dan di bawahnya ada sederet aplikasi lain yang muncul tergantung dari apa saja yang sudah kita install. Nah, soal aplikasi bawaan, TV box ini pun bisa dibilang udah siap pakai banget. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet tuh install aplikasi streaming favorit kita satu persatu. Ya contohnya kayak satu nih yang Pical sering pakai, yaitu Netflix. Di mana aplikasinya ini tuh sudah ada dari sananya. Jadi teman-teman tinggal buka aplikasinya, login, dan langsung nonton. Netflix ini juga sudah mendukung aneka film lah, yang bukan hanya memiliki multi subtitle, tapi juga multi language ataupun dubbing. Dan perbindahan antara subtitle ataupun dubbingnya juga kerasa flawless banget, dan hampir nggak ada glitch sama sekali. Cuma memang yang satu yang Pical temukan nih catatannya adalah Pical nggak nemu settingan untuk ubah resolusinya. Jadi pas Pical pakai nonton, ini udah langsung begitu aja resolusinya. Ya untungnya film-filmnya tuh berjalan dengan aman sentosa dan lancar jaya waktu diputar. Dan yang bikin praktis, kita bisa navigasi di aplikasi ini full langsung pakai remote control TV box-nya. Jadi nggak perlu lagi tuh ribet-ribet colok mouse ataupun keyboard cuma buat geser-geser menu Netflix-nya. Gampang banget kan? Dan untuk Netflix-nya sendiri waktu Pical coba cek, ini mungkin secara pandangan mata Pical ya, bisa jadi ini dalam resolusi mungkin 720p lah. Walaupun Pical pakai yang paket paling mahal, yang Ultra HD itu ya, tapi memang dia nggak bisa dapetin. Ya bisa jadi ini kadang-kadang catatan kalau device-nya masih belum Netflix certified. Tapi mana tahu kedepannya kita bahas yang Netflix certified mungkin ya. Ya mana tahu, coba. Dan selain Netflix ada juga nih Disney Plus, Hotstar, ada juga aplikasi HBO Max dan juga WeTV yang sudah terinstall dari awal. Jadi buat teman-teman yang suka nonton series ataupun film dari berbagai platform, ini beneran memudahkan banget. Misalnya buat para pengguna WeTV, kalau kita punya akun VIP, kontennya bakal bisa dinikmati dalam kualitas Full HD 1080p. Ini udah kualitas yang paling tertinggi yang WeTV bisa kasih. Disney Plus Hotstar-nya pun juga lancar jaya, meskipun pilihan resolusinya cuma di Auto dan HD 720p. Tapi secara pengalaman menonton, itu tetap oke banget kok. Apalagi buat yang nggak terlalu fokus sama detail resolusi. Ya, buat teman-teman yang punya TV 8K, nggak mungkin lah beli TV box begini ya kan. Sudah pasti lah pakai TV box yang oke-oke banget gitu kan. Jadi ya target marketnya juga sebenarnya udah tepat lah. Oh ya, jangan lupa juga sama YouTube, di mana di TV box ini YouTube-nya bisa diputar sampai resolusi 4K. Jadi buat teman-teman yang punya TV 4K, nonton video klip ataupun vlog favorit, bakal lebih puas karena gambarnya tajam dan jelas jernih banget. Terus Pical juga coba nih install beberapa game dan aplikasi di TV box ini, dan mayoritas game ringan itu masih bisa dijalankan dengan baik. Misalnya Beach Buggy, yang bahkan bisa dimainkan hanya dengan remote control bawaan sebagai pengganti joysticknya. Jadi fun banget. Dan lalu untuk melihat performance dari TV box ini, Pical coba jalankan beberapa aplikasi benchmark yang biasa Pical gunakan buat HP-HP Android yang Pical review dan yang Pical gunakan di TV box yang kemarin. Tapi sayangnya memang hanya satu aplikasi yang bisa Pical install secara natif karena ada di Play Store, yaitu AIDA 64. Sisanya terpaksa harus Pical sideload dan Pical install secara manual dari file APK-nya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara sideload aplikasi di TV box, Pical udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Linknya nanti ada di atas sini. Singkatnya, kita bisa pakai aplikasi Send Files to TV buat ngirim APK langsung ke TV box-nya. Dan testing pertama Pical lakukan menggunakan Geekbench versi 5.5.1 karena Geekbench 6 tidak disupport untuk TV box. Testing ini sendiri berjalan dengan lancar, cuma pas resultnya keluar, layar TV-nya tuh langsung ngeblank gitu. Ya tapi untungnya Pical screen record ya, dan resultnya itu bisa sempat kelihatan. Dan hasilnya TV box ini mendapatkan skor yaitu skor 106 poin untuk CPU single core dan juga 385 untuk multicore. Testing kedua dengan AnTuTu benchmark versi 10.4.5 dan hasilnya TV box ini mendapatkan skor CPU 28.942, GPU 7.310, memori 40.030 poin, dan UX sebesar 12.792 dengan skor akhir yaitu sebesar 89.074 poin. Testing ketiga dengan aplikasi PCMark dengan testing Work 3.0 performance. Dan sayangnya aplikasi ini berhenti di tengah pengetesan, jadi kita nggak dapat skornya. Dan testing keempat adalah GPU test dengan 3D Mark Slingshot. Dan hasilnya TV box ini mendapatkan skor 365 untuk grafik dan 935 untuk fisik skornya. Dengan overall skor sebesar 422 poin. Testing kelima di Geekbench 5 GPU benchmark, maka TV box ini mendapatkan skor 242 poin untuk full CAN skornya. Dan ini dia perbandingan dengan beberapa device yang ada dan mendekati akan skor yang kita dapetin. Check this out.
Selain buat nonton konten streaming, TV Box ini pun juga bisa dipakai buat beberapa fungsi lainnya. Sebagai salah satu contohnya, Pichel coba buat play beberapa format video dan audio langsung pakai media player bawaannya. Dan hasilnya surprisingly lancar. Bahkan untuk video format H265 yang nggak semua player bisa jalanin, ini juga bisa lancar gitu loh. Ini menandakan bahwa kodek audio video yang disediakan di TV Box ini tergolong lengkap dan juga up to date, serta hardware-nya pun juga mendukung. Karena walaupun misalnya software-nya ataupun kodeknya ada, tapi hardware-nya juga nggak mendukung, kan sama aja bohong gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh repot-repot install media player tambahan lagi, ataupun juga install kodek-kodek yang tambah-tambahan secara standalone. Terus ada juga fitur untuk mirroring layar dari HP ke TV lewat aplikasi Miracast Wi-Fi Display yang sudah juga langsung pre-install. Di sini Pichel coba pakai buat casting dari HP Android dan hasilnya hampir real time dengan latency yang tergolong minim. Tapi hal ini amat sangat bergantung juga dengan kualitas jaringan Wi-Fi kita yang kita pakai. Jadi kalau koneksi Wi-Fi kitanya lemot, ataupun kita nggak pakai yang 5G, ya jelas bakalan delay banget mirroringnya. Terakhir soal navigasi di TV Box ini, maka nanti kita bisa pakai beberapa opsi. Yang pertama jelas remote control bawaannya, yang cukup lengkap dengan tombol Google Assistant. Jadi bisa kita pakai tuh buat ngontrol TV Box ini dengan suara lewat mikrofon yang ada di remote-nya. Selain itu kita juga bisa pakai keyboard, mouse, ataupun bahkan game controller. Baik pakai yang USB ataupun juga koneksi Bluetooth. Semuanya aman deh, bisa langsung terkoneksi tanpa ribet. Jadi kita nggak cuma bergantung aja sama remote bawaan dan kita bisa pakai aneka aksesoris yang memang kita punya. Cuma ya kalau kita pakai controller ataupun keyboard, pastiin aja fitur voice command-nya jadi nggak bisa kepake gitu ya ujung-ujungnya. Dan biar teman-teman yang nggak penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tampilin beberapa demo penggunaan dan juga testing buat TV Box ini sendiri. Check this out. Mukbang nasi padang. Oke, ini beberapa video. Tolong bukakan saya aplikasi Netflix. Oke, Tunjukkan warung nasi padang terdekat di sini. saya menemukan 2 tempat di dekat Anda. Secara umum sih memang untuk fiturnya, TV Box ini sebenarnya lengkap lah. Kodek videonya mendukung banyak format, castingnya berjalan lancar, dan navigasinya juga fleksibel. Overall, menurut pribadi Pichel, S97 Flash Pro Smart TV Box merupakan pilihan yang menarik banget, terutama untuk di kelasnya. Salah satu nilai plusnya adalah remote control yang sudah mendukung akan dual connection, baik infrared ataupun juga Bluetooth. Jadi kita bisa lebih fleksibel lah dalam menggunakannya. Selain itu, fitur voice command-nya pun juga responsif, memudahkan navigasi tanpa harus ribet-ribet ngetik manual. Tapi dengan catatan harus connect pakai Bluetooth ya. Kalau infrared kagak bisa, bos. Tapi memang untuk urusan tampilannya sendiri, walaupun di speknya disebut sebagai support 4K display, Pichel curiga kalau memang ini hasil upscaling, bukan native 4K-nya. Soalnya waktu Pichel sambungkan ke display Full HD, tampilannya tetap terlihat normal tanpa ada indikasi downscaling, yang biasanya terjadi kalau device-nya benar-benar output native 4K. Sementara untuk harganya sendiri, TV Box ini sendiri dibanderol di harga 500 ribuan di online store toko ijo ataupun juga toko oren. Jadi kalau teman-teman cari TV Box ataupun buat aktivitas harian, kayak nonton video ataupun streaming, maka ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Tapi kalau teman-teman butuh performa yang lebih tinggi ataupun native 4K, ya bisa jadi mungkin coba lihat lagi spek yang lebih tinggi di toko tersebut. Mana tahu teman-teman lihat kan, ini lebih bagus nih speknya ya gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang saya akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toy Stand yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Bagus sih, ya. At least dia ini lebih jujur, ya. Nggak kayak kemarin itu agak ngegimik banget ya.